Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotur Nurda Zaki Alia dengan NIM belakang 057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus UU Telekomunikasi di Indonesia, yaitu UU nomor 36 tahun 1999. Pada presentasi kali ini adalah untuk memenuhi kuliah etika profesi bidang TI. Pertama-tama yaitu pengertian dari telekomunikasi. Jadi, apa sih telekomunikasi itu? Jadi, telekomunikasi adalah proses berkomunikasi jarak jauh yang memanfaatkan teknologi elektronika. Komunikasi yang dikirim melalui teknologi elektronika ini berupa suara, data, maupun multimedia melalui berbagai media jaringan seperti kabel, radio, dan internet. Kemudian yaitu penerapan dari UU nomor 36 tahun 1999 pasal 22 dan 40. Nah, UU ini merupakan landasan hukum dari telekomunikasi di Indonesia yang mengatur asas, tujuan, perizinan, hak atau kewajiban, serta sanksi bagi penyelenggara dan pengguna. Pada pasal 22 mengatur setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah atau manipulasi seperti akses ke jaringan telekomunikasi, akses ke jasa telekomunikasi, serta akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Contoh kasus dari pasal 22 ini adalah melakukan akses secara ilegal pada jaringan Wi-Fi tetangga, yaitu kita melakukan masuk ke dalam jaringan Wi-Fi tetangga tanpa adanya persetujuan dari pemilik Wi-Fi tersebut. Kemudian di pasal 40, yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Nah, contoh kasus dalam pasal ini adalah seseorang yang melakukan penyadapan, yaitu masuk ke dalam akun Instagram orang lain tanpa perizinan dari pemilik akun tersebut. Nah, jadi dari pasal 22 ini yaitu lebih menekankan larangan akses ilegal terhadap jaringan telekomunikasi, sedangkan di pasal 40 yaitu melarang tindakan penyadapan atau peretasan. Kemudian yaitu contoh kasus besar. Nah, contoh kasus besar dalam penyalahgunaan data yaitu kasus peretasan yang dilakukan oleh Bjorka. Jadi Bjorka ini telah melakukan banyak peretasan. Contohnya adalah peretasan yaitu data dari IndiHome dan juga data SIM card yang itu merupakan data dari banyaknya penduduk di Indonesia seperti NIK, nama, dan lain-lain. Nah, jadi kasus ini sangat besar dan sangat merugikan banyak pihak. Nah, evaluasi dari kasus ini yaitu pencegahan yang masih belum optimal, seperti sistem keamanan data itu masih lemah. Kemudian di penegakan hukum itu kurang maksimal, dikarenakan pelaku sulit diidentifikasi, serta proses hukum tidak berjalan secara cepat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan presentasi saya yaitu meskipun UU ini telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun efektivitasnya masih terbatas oleh kemampuan penegaknya, seperti teknologi investigasi dan kesadaran hukum masyarakat. Nah, pelanggaran seperti kebocoran data, penyadapan ilegal, dan peretasan jaringan masih sering terjadi dan belum selalu berujung hukuman. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.